Udah beberapa tahun kami membersihkan rumah dan membesarkan anak tanpa ART, ngurus sendiri. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya seperti apa ART Free Life, apakah possible, gimana suka dukanya, gimana cara kami handle dan bagi-bagi tugasnya. Di video ini kita mau bagiin ceritanya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan urusan-urusan keluarga lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, feel free untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube bisa kasih tahu kalian lagi kapan ada video baru lagi dari kita. Ya, sebelum kita mulai video hari ini, kita mau introduce sponsor video hari ini yaitu Crowdana. Kini hadir cara baru berinvestasi properti dengan konsep equity crowdfunding atau ECF. Kamu cuma butuh modal 1 juta rupiah untuk ikut berinvestasi di berbagai bisnis, mulai dari restoran, kos-kosan, hingga pertashop. Dan Crowdana ini sudah berizin OJK. Keuntungan berinvestasinya apa aja di Crowdana? Yang pertama, investasinya aman dan berizin OJK. Kedua, kepemilikan saham propertinya dapat diperjualbelikan. Ketiga, keuntungan dari pembagian dividen setiap 3 bulan. 4, keuntungan dari kenaikan harga saham yang dimiliki. 5, modal investasi yang kecil mulai dari 1 juta rupiah. 6, jadi owner aset properti atau bisnis properti. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek-cek link dan description yang ada di description box di bawah. Yuk cobain cara baru berinvestasi properti dengan equity crowdfunding dari Crowdana. Sejak tinggal di rumah ini, rumah Bintaro, udah sekitar 5 tahun kita nggak pakai ART atau asisten rumah tangga. Jadi semua urusan sapu-sapu, pel, bersih rumah, ngurusin anak kalau Hananya lagi di rumah, itu kita urusin sendiri. Suka dapat pertanyaan sih di Instagram dan di YouTube juga, apakah mungkin gitu ya, pasangan suami istri kantoran kerja dua-duanya tanpa ART, rumahnya ngurusnya gimana? Sebenarnya nggak susah-susah amat ya ngurusnya. Ada pembagian tugas dan ada proses di mana kita bisa mencapai hari ini. Tapi ya di video ini kita mau bagiin ceritanya buat kalian. Nah, pertama kita akan mulai dengan alasannya dulu. Kenapa sih kita nggak punya ART? Di sini ada 5 alasan yang kita mau ceritain. Yang pertama, karena kita berdua udah terbiasa ngapa-ngapain sendiri. Jadi Clau dari dulu, dari kecil ya, di rumahnya memang nggak ada mbak. Kalau aku, meskipun di rumah ada mbak dulu, tapi karena sempat hidup sendiri waktu kuliah di luar, jadi terbiasa ngerjain apa-apa sendiri. Jadi waktu bikin rumah ini juga kita udah mendesain rumah ini untuk kita bisa urus sendiri, bersihin sendiri. Mulai dari ukurannya, kita nggak mau cari tanah yang terlalu besar, mulai dari besar rumahnya, ukuran tiap kamar, terus juga kita udah kepikiran gitu, misalkan beli mesin cuci, kita cuci sendiri, jemur sendiri. Kita bikin rumah yang memang nggak susah untuk dibersihin gitu ya. Sengaja nggak banyak barang juga gitu ya, jadi yang nggak banyak debu, nggak banyak yang harus dilap-lap, nggak banyak yang harus dikemocengin. Ya memang jadi intinya kita udah pikirin dari awal gimana caranya punya rumah ini kita bisa urus sendiri tanpa ART. Yang kedua, kita udah pernah coba punya ART dan ternyata merasa kurang cocok gitu. Somehow kita justru merasa tidak lebih terbantu dengan adanya ART gitu. Jadi sempat punya ART waktu pas pandemi, kita dua-duanya harus work from home dan waktu itu udah ada Hana, jadi bener-bener rasanya nggak kepegang gitu ya untuk terutama soal ngebersihin rumahnya gitu ya, masaknya. Akhirnya sempat kita coba kurang lebih waktu itu 1 tahun kita udah dengan segala dramanya ya, gonta-ganti, total ada 5-6 orang, udah ganti 2 yayasan dalam 1 tahun ya gitu ya, dan nggak ngerti kenapa juga. Ya padahal kita ngerasa kerjaannya tuh udah ringan banget gitu ya, mereka mulai kerja jam 6 pagi, terus jam 6 malam tuh bener-bener ya udah kita naik ke kamar, Hana kita bawa naik ke kamar, mereka juga udah di kamar mereka gitu 6 sore. Dan kalau jam Hana tidur siang, ya udah kita bisa, kalau kita Hananya tidur siang, sayanya bisa sambil masak, sambil cuci piring, ya udah dianya juga kita nggak minta bantuan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kita ngerasa kerjaannya tuh udah ringan banget, tapi entah kenapa masih nggak bertahan gitu. Jadinya malah akhirnya repot ya, karena waktu itu kan pandemi, ya udah harus bayar biaya jasa penyalurnya, terus kita bayar jasa karantinanya, PCR ya waktu itu kan masih mahal banget semuanya, terus transportnya tiap kali ganti harus transport baru, PCR baru, karantina baru. Lalu penyesuaian lagi karena kan again kita punya Hana waktu itu masih umur 1 tahunan kurang lebih, kan harus adjust juga, ada orang baru gitu. Kita harus ajarin lagi dari awal, maksudnya
tempat-tempat ini tempat deterjen loh, ini tempat cuci piring loh, kita kebiasaannya gimana sih hari-hari, jadi adjustment berkali-kali gitu, dan akhirnya kita ngerasa udah ya uangnya sih mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kayak lebih ke tidak terbantunya itu gitu ya. Jadi dengan kehadirannya Mbak mungkin tidak terbantu. Nah mungkin beda cerita gitu ya, mungkin juga ada teman-teman di sini yang merasa justru dengan kehadiran ART terbantu banget gitu, karena mungkin beruntung ya dapat mbak yang awet juga ya, mbak yang bertahan, atau mungkin mbaknya yang memang yang cocok ke klub gitu ya. That's good for you, we are so happy for you. Tapi in our case ternyata begitu banyak kesulitan, akhirnya kita memutuskan ya udah kita nggak waktu ART yang terakhir minta berhenti kita nggak cari lagi gitu. Jadi instead akhirnya kita coba mensiasati dengan ya udah akhirnya anak ke daycare aja gitu, karena dengan anak ke daycare kita jadi bisa fokus beresin rumah dan bisa fokus kerja, dan Hana selesai daycare itu kita benar-benar bisa main sama anaknya di rumah yang bersih, di rumah yang udah wangi gitu ya. Nah yang ketiga, kenapa kita nggak punya ART? Karena kita ngerasa setelah nggak ada ART malah kita lebih ada freedomnya. Freedom nih maksudnya gimana? Kita termasuk orang yang nggak enakan sama ya bahkan sama ART gitu ya, sama orang-orang yang kerja sama kita pun kita cukup mikirin lah mereka betah nggak, mereka happy nggak, apa namanya, sampai ada yang minta password wifi gitu ya kita kasih gitu ya, kayak gitu-gitu, maksudnya bikin nyaman, silahkan kamu mau WhatsAppan nggak usah pakai kuota, mau nonton drakor silahkan, mau streaming silahkan gitu, jadi kita bagi. Nah makan juga gitu kita pikirin apa yang malah jadi kita ngikutin dia makan gitu. Sebenarnya lebih ke kitanya nggak enakan sih, kitanya yang nggak enakan gitu. Jadi kayak pada saat nyuruh belanja, ya udah belanja apa yang kamu mau makan aja gitu. Jadi ART-nya yang kreatif, dia ada ikan, ada apa, ada ayam gitu. Jadi dianya yang belanja buat kita. Terus juga kalau misalkan kita mau pergi-pergi, kita cek dulu gitu. Ini ART-nya mau ikut apa enggak gitu kan. Dan sebenarnya kan ya ikut dong ya harusnya ya, maksudnya bantuin jaga anak kita gitu. Cuman kita juga mungkin tipikal yang nggak enakan, jadi kalau ART-nya bilang kurang enak badan atau pengen di rumah atau apa, 1001 alasan gitu ya, ya udah gitu ya, kita positive thinking aja ya, mungkin memang itu yang dirasakan gitu. Jadinya juga kita perginya juga nggak bisa lama-lama kan, gitu. Karena ART-nya misalkan Bu pulangnya jangan malam-malam, saya takut sendirian kalau gelap, ya udah akhirnya kita ngikutin gitu. Jadi ya udah pokoknya intinya jadi kita ngikutin kemauannya si ART ini gitu. Tadi contohnya juga misalkan ada satu ART yang dia pagi-pagi tiap kali maunya mandi air panas, ya udah kayak oke gitu ya, udah pokoknya kita berusaha membuat mereka nyaman gitu sih, dan gimana caranya seneng gitu di sini. Tapi ya akhirnya justru malah berakhir kitanya yang ribet sendiri gitu ngurusin mereka. Poin keempat, kenapa kita nggak punya ART? Karena lebih ada privacy. Jadi namanya rumah tangga ya kan tidak selalu seindah seperti yang kalian lihat di layar YouTube ini gitu kan. Kadang kan kita ada namanya urusan dapur kita misalkan mau apa ya, ngomongin uang gitu kan, kita lagi ngomongin pembukuan kita, bulan ini gimana nih, hijau atau merah kayak gitu-gitu, atau kita mau nabung kemana, tiba-tiba mbaknya lewat, atau tiba-tiba mbaknya lagi ngepel, lagi nyapu di atas gitu kan, ya sebenarnya mungkin juga nggak kelihatan gitu ya layar laptop kita dari atas sih, cuman ya nggak enak aja gitu kan, karena rumah ini cukup mini, jadi ya lumayan lu lagi gitu. Area tengahnya tuh sebenarnya ini nih, tempat teman-teman nonton kita nih area yang lumayan tengah, jadi ya kadang ART lewat apa gimana segala macam, kalau ada hal-hal yang private kita mau lakukan, kita mau diskusikan agak susah gitu. Hal private juga termasuk misalkan kita cekcok gitu, lagi ada tegangan tinggi di antara kita gitu ya, lagi perlu berantem nih atau apa gitu ya, itu juga terjadi. Jadi Koko Sam dan Cici Cloud tidak selalu senyum-senyum seperti yang di YouTube ini. Berantemnya banyak. Berantemnya ada juga gitu ya. Jadi nah ketika kita nggak ada ART itu ya kita lebih ada privacy aja sih. Kalau ada hal-hal private yang kita mau selesaikan, kita ada privacy itu gitu in our own home. Dan banyak hal lainnya, misalkan kadang-kadang ada meeting gitu kan, meeting kan kalau pas WFH misalkan saya kerja di kamar, saya kerja di sini gitu kan, mbaknya jaga Hana gitu, kadang-kadang ada hal-hal topik-topik sensitif gitu misalkan yang harus dibicarakan sama kantor gitu kan, ya itu tadi mungkin ada ngomongin angka atau ngomongin performance atau ngomongin apapun itulah, kadang-kadang angkat telepon dari bank atau apa ya, maksudnya informasi-informasi sensitif itu yang kayaknya orang lain nggak usah denger deh gitu, tapi gimana dong gitu, masa mbaknya lagi tanggung terus kita juga lagi ribet gitu kan, kita nggak bisa jalan gitu, kadang-kadang kita nggak bisa selalu ke kamar untuk ngomongin gitu, jadi ya gitu sih, ya pasti ada lah kurang lebihnya ya, privacy itu
lebih tidak private. Selanjutnya yang kelima, karena kita ngerasa saat ini tanpa ART kita jadi lebih punya kendali atas rumah kita sendiri. Nah kayaknya ini yang lebih tepat cerita sebenarnya Klau sih. Cara bersihin rumah, cara pakai deterjen dan lain-lain. Silakan. Iya ini juga sebenarnya sering dengar cerita teman-teman sih. Jadi misalkan ya mereka di rumah ngerasa apa ya deterjen sebenarnya mereka maunya pakainya yang merek ini gitu kan. Sebenarnya bisa lebih hemat loh kalau cara pakainya seperti ini, tapi karena si mbaknya nggak ngerti jadi pakainya boros, cepat habis gitu. Terus juga banyak barang-barang di rumah misalkan contohnya pakai vakum, mereka mau pakai vakum karena ngerasa rumahnya lebih bersih gitu, tapi si mbaknya nggak ngerti-ngerti gitu, udah diajarin gitu, akhirnya malah rusak gitu. Ya dan banyak hal lainnya ya, misalkan udah sengaja cari misalkan sink cuci piringnya yang besar gitu kan, yang fasetnya bisa ditarik-tarik gitu, ya mbaknya nggak ngerti gitu pakai, mungkin kan nggak sengaja mau ngerusak juga gitu kan, tapi ya memang beda gitu kan. Kalau kita yang beli kan kita berasa nih, aduh gue yang beli nih, gaji gue nih gitu kan, pakainya sayang-sayang gitu kan. Tapi kan mungkin kalau mbak ya mungkin nggak seperti itu dia. Gitu ya, namanya bukan barang sendiri, pasti beda lah gitu, pasti beda. Dan makanya kalau misalkan kita punya ART kita harus siap memberikan extra grace, memberikan apa ya lebih banyak ruang untuk tutup mata ya, memaafkan gitu, karena orang lain pikirannya udah pasti nggak sama kita, cara kerjanya nggak sama kita. Yang nggak usah ART lah, maksudnya suami istri juga gitu kan, kadang-kadang saya mau bantu bersihin terus kita malah jadi tambah berantakan gitu kan ya, maksudnya itu aja suami gitu kan, apalagi ART gitu. Jadi pasti apa ya, dengan adanya ART kita ya harus lebih banyak tutup mata lah gitu, terus ya kurang lebihnya lah ya gitu kan, apalagi buat yang perfeksionis nih, yang OCD maunya kinclong celing gitu kan, gak ada debu sama sekali. Ya harus lebih bisa legowo gitu ya, karena mbak itu pasti standar apa ya, perfeksionisnya beda gitu sama standar kita, jadi harus diturunin dikit standarnya gitu kan, terus lebih terima aja gitu, jangan dikit-dikit disetresin karena pasti beda gitu cara mereka handle sesuatu. Jadi kalau misalkan memang udah sepakat nih nggak mau pakai ART sama orang-orang serumah, ya berarti harus udah ngomong kan, oke kita sepakat nih nggak pakai mbak. Nah habis itu pertanyaan berikutnya, terus kita mau bersihin rumahnya gimana, mau bagi tugasnya tuh gimana, nah itu juga harus diomongin, harus ada kesepakatan. Kalau misalkan nonton drakor atau drama Jepang itu kan suka tuh ya di kulkas ditempelin hari Senin si papa apa, mama apa, adiknya apa gitu kan, hari Selasa apa. Nah itu intinya sama lah, intinya kita bikin jadwal pembagian tugas gitu yang masuk jadwal di kesibukan, karena semua orang pasti sibuk ya, ya kita tapi harus make effort gitu kan, harus ngomongin relanya, bisanya di jam berapa dan relanya ngerjain apa gitu, yang kan tiap orang juga apa ya kesukaannya gitu, kalau ada kesukaan gitu kan, kesukaan dalam mengerjakan kerjaan rumah juga kan beda-beda, nah itu kan juga bisa didiskusikan gitu. Yang penting intinya komunikasi dan udah abis itu komitmen gitu kan sama orang serumah. Kalau misalkan belum berkeluarga, maksudnya ya masih tinggal sama orang tua ya, atau tinggal sama roommate gitu ya, misalnya masih kos-kosan atau sewa apartemen bareng roommate, ya udah sepakatin gitu kan sama orang tinggal serumah itu. Nah kalau di kami pembagian tugasnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi kalau aku tugasnya itu handle outdoor. Outdoor nih mencakup misalkan ada ya taman gitu ya. Ya itu salah satu tugas gitu yang harus dilakukan berkala, kayak motong rumput, mastiin daun-daun yang berserakan di halaman tuh disapu gitu ya. Kemudian misalkan ada pupuk kucing gitu, nah ini cukup menjengkelkan, ini tinggal di landed house, salah satunya adalah suka banyak binatang liar. Salah satunya kucing mampir ke rumah, kasih oleh-oleh pupuk gitu ya. Kita pernah dapat tikus mati bahkan loh di depan rumah, bangkai tikus dikeset gitu. Mungkin musimnya ya, kucingnya kali mau kenalan gitu ya, atau bersahabat gitu, nih saya kasih bangkai tikus gitu kali. Nah itu tugas gua gitu untuk bersihin gitu. Tidak selamanya indah ya. Tidak selamanya indah. Ingat adek ya. Tidak selamanya indah. Terus ya di luar itu yang berat-berat misalkan ganti galon gitu ya. Terus apa ya? Yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, misalkan ngurus toilet, kita ada bathtub di kamar gitu, sikatinnya gua bagiannya gitu. Terus kemudian ganti bohlam, buang sampah harian keluar gue gitu. Dan yang paling gue suka, tadi kan Klau bilang ya ada preference, suka ngerjain sesuatu. Nah gue sukanya cuci piring, karena cuci piring buat gue tuh kayak terapi, air mengalir di tangan, terus yang kotor jadi bersih, terus naruhnya pelan-pelan sesuatu. Ya begitulah tugas gue. Kalau Klau, gimana Klau? Kalau
Kalau saya lebih tugasnya itu vakum. Jadi kita di rumah ini sengaja nggak pakai sapu gitu, karena kita udah coba pakai sapu, merasa kayak debunya ini malah terbang-terbang gitu. Kalau di vakum malah lebih kesedot semua, bersih, tinggal dibuka kan, dikosongin ke tempat sampah, udah beres gitu, bener-bener semuanya kesedot, rambut-rambut, debu-debu. Nah pas abis itu selesai vakum, ngepelnya juga jadinya lebih bersih. Nah jadi itu vakum pel itu sepaket biasanya saya. Terus abis itu masak itu jadi termasuk ya dari proses grocery shoppingnya gitu, biasanya sih kita online gitu, lebih banyak online. Lalu nah, ya dicuci sayurnya, dipotong sayurnya, disimpan di kulkas, masaknya itu udah sepaket, potong-potongnya gitu ya, itu biasanya saya. Terus juga urusan baju gitu, dari loading ke mesin cuci, terus mesin cucinya itu. Nah, mesin cuci kita tuh enaknya juga bisa di set. Jadi misalkan malam sebelum tidur kita udah loading, kita set timer untuk dia mulai nyuci jam 5, nah jam 6 pagi itu udah selesai cuci, udah beres, kita tinggal jemur gitu pagi-pagi. Nah, itu juga saya. Jadi dari masuk ke mesin cuci, terus abis itu jemur, abis itu ngelipat. Nah, untuk yang setrika-setrika itu juga sebenarnya saya juga gitu, tapi kita sengaja cari baju-bajunya itu juga yang nggak harus disetrika untuk mengurangi pekerjaan. Sebenarnya setrika jarang banget sih juga, karena gue sekarang kerja di tech kan, jadi sehari-hari kalau kerja di rumah ya begini, kalau kerja di kantor pun bisa pakai kaos gitu, kaos atau kaos polo yang memang nggak perlu disetrika sih. Iya. Jadi ya itu juga tipsnya ya, kalau misalkan yang nggak mau pakai ART dan nggak mau terlalu ribet ya, cari baju-bajunya itu yang wrinkle yang nggak gampang kusut gitu, jadi nggak usah disetrika. Gitu. Buat yang penasaran, kita pakai vakum apa, terus pakai mesin cuci apa, vakumnya mereknya Dyson, itu ada di belakang barangnya. Nanti linknya kita taruh deh di description box di bawah kalau teman-teman penasaran pengen check out juga. Lumayan awet sih Dyson tipe ini, gue lupa tipenya, udah 5 tahun kita. Fluffy 7 Plus kita pakai udah 5 tahun dan ya so far nggak ada isu. Bisa diganti corongnya itu, jadi bisa buat vakum kasur, vakum sofa, bisa buat vakum mobil, rak buku, ya so far macam-macam. Moncongnya ada banyak. Terus untuk mesin cuci yang tadi bisa pakai timer itu merek Sharp. Kita beli, ya linknya nanti kita akan share juga di bawah. Waktu itu kita beli yang disaranin beli yang made in Thailand ya. Enggak, lupa sih, tapi intinya kita belinya yang gede kapasitasnya gitu, jadi maksudnya bisa cuci sampai selimut juga bisa masuk gitu. Dan bisa ditimerin, bisa ngebersihin dirinya sendiri gitu ya, ada settingannya buat ngebersihin, mulai dari nyuci, pakai pelembut dan tanpa pelembut juga bisa. Dan yang paling enak sih timer sih, karena kita bisa setup malam, dia mulai nyuci sekitar jam 5 pagi gitu kan, kita belum bangun, jadi pagi-pagi udah bangun, cucian udah di dalam mesin cuci udah selesai, udah siap dijemur gitu. Ya terus yang ya setelah punya anak ya tentunya urus anak ya bareng-bareng sih, maksudnya kadang-kadang preferensinya anaknya lagi mau makan sama papanya, ya udah papanya, kadang-kadang sama mamanya, tapi intinya kita berusaha ya urus anak ya sama-sama gitu. Nah ini juga tadi ngomongin soal pembagian tugas itu juga nggak saklek ya, maksudnya bukan pokoknya harus dikerjakan seperti itu gitu ya, nggak juga gitu, karena kadang-kadang ya kita harus fleksibel ya gitu dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Misalkan contohnya saya lagi banyak WFO, terus pulangnya malam nggak sempat buang sampah, ya masa sampahnya sampai numpuk sampai tinggi di dalam kan, yang nggak mungkin gitu ya, udah oke dibuangin itu contoh ya. Terus kadang-kadang misalkan kalau lagi ada meeting gitu kan, yang meeting penting nggak bisa ditinggal, Hananya pas lagi di rumah gitu ya udah Sam dulu yang suapin gitu kan, atau ya lagi ribet terus Sam yang bantuin vakum rumah, ya maksudnya itu ya ini kan kayak guideline-nya gitu kan, tapi nggak saklek seperti itu. Intinya sih ya kita harus saling cover ya gitu, kalau misalkan pas lagi salah satu nggak kepegang. Iya. In the end kita mikirnya ya ini rumah kita sendiri, jadi tanggung jawab kita sendiri. Yang paling baik dan paling ngerti gimana cara ngerawat rumah ini ya kita berdua. Kita paling sayang rumah ini paling sayang rumah ini kita berdua, jadi semuanya harus kita tanggung jawab sama-sama dan bagi sama-sama. Seperti gue udah sering share juga di Instagram, kita percaya yang namanya roles di rumah tangga itu bukan define sama gender, bukan karena ini tugas laki-laki atau tugas perempuan. Ya intinya kita ngomongin sama-sama sebagai suami istri, mau lu laki-laki mau perempuan, lu mau ngerjain yang mana, terus ya udah komitmen gitu. Intinya kalau itu jadi tanggung jawab kamu ya selesaikan gitu. Itu sih mungkin yang kita pelajarin dari 5 tahun hidup tanpa ART ini. Dan cukup works ya sampai sejauh ini. Oke, gimana kalian tim dengan ART atau tanpa ART? ART free seperti kami. Boleh cerita juga mungkin tips-tips atau pengalaman-pengalaman kalian
mengelola ART atau mengelola rumah tangga di komen box di bawah. Kalau mau tanya juga boleh. Kalau mau cari ART, cari info ART, barangkali ada penyalur di bawah, silakan ngobrol juga di bawah. Oh ya, balik lagi, ini juga maksudnya kita ngomongin kita tanpa ART bukan berarti kita paling benar ya, maksudnya memang kita sharing kita begini. Dan yang paling cocok di kita kebetulan kayak gini. Kalau misalkan satu hari nanti gitu kita ternyata ketemu ART idaman yang sangat helpful, apakah mungkin kita pakai ART? Mungkin aja gitu ya. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar pakai ART, nggak ada ART ya, maksudnya kan beda rumah tangga, beda orang, beda kebutuhan, itu ya beda-beda gitu. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Lakukan apa yang cocok buat teman-teman masing-masing dan pasangan, dan ya diri sendiri kalau belum punya pasangan. Ya, kepanjangan. Oke, seperti biasa, thank you so much for watching. Kalau teman-teman mau tahu kapan ada video baru lagi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng. Buat yang mau kepo-kepoin kehidupan kita sehari-hari, bisa follow kita di sosial media kita masing-masing, ada di bawah, nanti aku tulis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.